Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di pertemuan ini ya dengan online. Nggak apa-apa. Yang penting pada sehat semua kan? Sehat, Bu. Lihat Bu, Sehat, Bu. Pembelajaran kita hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan mempelajari tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Pertama-tama di sini profil pelajar Pancasila yang akan kita capai adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelumnya nanti kita berdoa dulu. Terus yang kedua bernalar kritis dengan pertanyaan, bertanya-tanya. Sebelum lanjut ke materi, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya ada pertanyaan buat Mbak Winda. Apa kebiasaan bangsa Arab terdahulu berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini? Ya, kebiasaan bangsa Arab terdahulu memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan saat ini. Banyak tradisi budaya dan kebiasaan sosial juga berasal dari warisan budaya Arab yang kaya. Oke, bagus. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah membaca buku terkait kondisi bangsa Arab saat ini? Belum, Bu. Lanjut materi aja ya. Mas Lausan. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu para ahli sejarah menggambarkan pada masa sebelum Islam itu sebagai jahiliyah, masa kebodohan dalam bangsa Arab. Zaman ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama berlangsung sekitar 150 tahun sebelum Islam dan yang kedua itu yang lebih dikenal saat ini. Bangsa Arab pra-Islam itu telah mengenal pengetahuan dan seni sastra. Mereka tinggal di semenanjung Arab, sebuah wilayah yang sebagian besar gersang dan panas. Masyarakat Mekah dikenal sebagai nomaden yang sering berpindah-pindah. Mereka hidup berkelompok dalam suku yang banyak dan menghargai kekuatan serta keberanian. Anak perempuan kurang disukai karena dianggap lemah. Namun masyarakat Arab memiliki apresiasi tinggi terhadap seni sastra, khususnya syair dan sajak dengan para penyair yang terkenal mendapat penghormatan besar. Jadi ini tuh bangsa Arab zaman dahulu tuh kayak kebiasaan buruknya itu ini loh, anak perempuan kurang disukai karena dianggap lemah. Terus tapi di balik kebiasaan buruk itu, mereka itu punya kebiasaan baik, yaitu masyarakat Arab memiliki apresiasi tinggi terhadap seni sastra, khususnya syair dan sajak dengan para penyair itu. Selanjutnya dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Jadi mereka itu kayak sama sekali tidak mempercayai Allah. Terus yang kedua golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi kayak mereka percaya tapi nggak mengimani. Terus yang ketiga golongan yang menyembah berhala. Udah jelas ya menyembah berhala. Ya, terus yang terakhir golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani dan Nastan dan Sobiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Jadi tidak menyembah Allah. Habis itu yang selanjutnya di antara kemajuan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bentar.
Yang pertama, tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan itu bangsa Arab Islam telah mampu mengembangkan pengetahuan terbukti dengan dikembangnya ilmu astronomi yang ditentukan oleh orang-orang Babilonia. Jadi mereka itu kayak punya ilmu loh. Berkeilmuan gitu. Terus yang kedua berdagang. Berdagang masyarakat Arab yang tinggal di antara perkotaan akan disebut ahlul hadur. Mereka hidup dengan berdagang. Terus yang ketiga bertani. Masyarakat Arab itu tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui. Mata pencahariannya adalah dengan bertani dan berternak. Terus yang keempat bersyair. Para ukas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian gitu. Habis itu yang kelima menghormati tamu. Jadi mereka itu bangsa Arab itu kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dan membela pendiriannya. Menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Terus selanjutnya menepati janji. Janji itu adalah utang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi mereka. Gitu. Bahkan ada ini kisah tentang Ham bin Mas'ud Asyaibani. Hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan. Hanya demi sebuah janji mereka itu rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Selesai. Lanjutnya di sini saya punya tugas untuk kalian mencari referensi lain tentang pembelajaran hari ini, kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Referensi selain yang sudah saya jelaskan hari ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. 10 menit, 10 menit. Sudah selesai Mbak Fidela, Mbak Siwi? Mbak Tania, Sudah, Bu. Mbak Winda? Kita ambil perwakilan 2 aja ya. Coba mulai dari Mbak Fidela dulu. Jadi menurut saya tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dalam buku Masudul Hasan dalam History of Islam, buku tersebut menceritakan tentang masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral, minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendedangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya, tulis buku tersebut. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, budakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergelimang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi yang lebih miskin. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fidela. Jadi ini Mbak Fidela ambil referensi dari buku Masudul Hasan dalam History of Islam.
Jadi dalam buku ini tadi menurut penjelasan Mbak Fidela itu berisi tentang kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak, kayak diperjualbelikan. Terus perbudakan adalah hal yang wajar. Terus kondisi bangsa Arab zaman dahulu, mereka itu yang kaya bergelimang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Seperti itu ya kesimpulannya. Terus yang selanjutnya Mbak Siwi. Menurut saya tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam yang diambil dari buku Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah oleh Al-Mubarakfuri. Sebelum kedatangan Islam, penduduk yang mendiami wilayah Arab dikenal sebagai masyarakat Arab Jahiliyah atau bangsa Jahiliyah. Terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa di mana kaum bangsawan menjadi terpandang dan memiliki otoritas yang lebih. Kebiasaan buruk Arab Jahiliyah, kehidupan sosial era Arab Jahiliyah sangatlah buruk, di mana perbudakan menjadi hal yang biasa. Perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi, kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Untuk sikap baik Arab Jahiliyah, salah satu sikap atau budaya Arab Jahiliyah yang baik adalah dermawan dan murah hati. Bahkan mereka berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam masalah kedermawannya dan kemurahan hatinya. Syair-syair sastra Arab pun dipenuhi pujian dan sanjungan terhadap orang yang memiliki jiwa dermawan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siwi. Jadi Mbak Siwi ini mengambil dari buku Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah oleh Al-Mubarakfuri. Ya, menurut penjelasannya, dia itu Arab sebelum Islam itu disebut masyarakat jahiliyah, bangsa jahiliyah. Terus di sini di dalam buku ini itu dibedakan kebiasaan baik dan kebiasaan buruknya jelas. Jadi menurut buku ini Arab jahiliyah itu memiliki kebiasaan buruk di mana perbudakan menjadi hal biasa. Berarti sedikit sama ya, sama seperti penjelasan dari buku yang didapat Mbak Fidela tadi. Di sini ada perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Terus di sini bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Terus kebiasaan baiknya di sini dijelaskan dalam buku ini itu masalah kedermawanannya dan kemurahan hatinya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah masa sebelum Islam itu dikenal dengan bangsa jahiliyah. Terus mereka adalah nomaden yang tinggal di wilayah gersang dan menghargai kekuatan serta keberanian. Terus meskipun di dalam bangsa Arab dahulu itu tidak menghargai perempuan, tetapi bangsa Arab itu menghormati penyair dan memiliki nilai-nilai mulia seperti menghormati tamu dan menepati janji. Mereka punya beberapa keyakinan, mesti golongan atas keyakinannya itu termasuk yang mengingkari Sang Pencipta, menyembah berhala, dan mengikuti ajaran lain. Namun mereka tetap memiliki aspek positif dalam kebudayaan mereka. Begitu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita yang selanjutnya itu tentang besok ya. Ini yang buat besok itu kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Bu. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.